Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Damar Cantika dari kelas Algo D. Tipe soal saya F. Di sini saya akan menjelaskan eh, codingan saya yang pertama, yang dimana yang mendefinisikan fungsi mistress operation start n yang menerima dua argumen bilangan bulat positif n yang dibutuhkan oleh user dan program akan membalikan angka mansen termasuk ganjil dan juga genap. Itu adalah soalnya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi mysterious operation yang menerima dua parameter start dan end yang menunjukkan rentang nilai yang akan diproses. Jika start lebih besar dari n, artinya tidak ada rentang yang valid untuk diproses, maka fungsi akan membalikan dua list kosong di sini. Lalu jika start tidak lebih besar dari n, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dan nilai start plus 1 dan n hasil dari pemanggilan rekursif ini disimpan dalam outlist dan event list. Kemudian fungsi memeriksa apakah start adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika start adalah bilangan genap, maka outlist tidak berubah dan start ditambahkan ke event list. Sebaliknya jika start adalah bilangan ganjil, maka event list tidak berubah dan start ditambahkan ke outlist. Proses ini berlanjut secara rekursif sampai start lebih besar dari n. Nah, pada titik ini, semua bilangan dalam rentang telah diproses, dan list akhir dari bilangan ganjil odd numbers dan bilangan genap even numbers akan dikembalikan. Lalu setelah meminta input dari penggunaan untuk nilai awal start dan nilai akhir n, fungsi mystery operation dipanggil dan hasilnya disimpan dalam odd numbers dan even numbers. Kemudian, kedua list tersebut dicetak, odd numbers berisi semua bilangan yang menghasilkan return ganjil dari fungsi mystery operation, sedangkan even numbers berisi semua bilangan yang menghasilkan return genap. Lalu untuk codingan yang kedua, di sini saya menggunakan def openlog sebagai mencoba untuk membuka kunci dengan kombinasi angka. Fungsi tersebut menerima daftar kombinasi angka sebagai argumen. Setiap kombinasi diuji di sini apakah panjang 4 karakter dan hanya terdiri dari digit. Jika valid, kombinasi tersebut dicetak dan diperiksa apakah sama dengan nilai ini 000. Jika sama itu dianggap sebagai kombinasi yang gagal. Jika tidak, itu dianggap sebagai kombinasi yang berhasil. Membuka kunci. Jika sebuah kombinasi tidak valid, pesan kesalahan akan dicetak. Kemudian program meminta penggunaan untuk masukkan daftar kombinasi dipisahkan dengan koma. Lalu daftar tersebut kemudian dipisahkan menjadi elemen individu dan disimpan dalam variabel wordlist. Fungsi openlog kemudian dipanggil dengan wordlist sebagai argumen dan program membuka kunci dengan kombinasi yang diberikan. Sini. Lalu untuk codingan yang ketiga, kode ini adalah implementasi algoritma dari bubble sort. Di sini mungkin bubble sort untuk mengurutkan sebuah list angka. Algoritma bubble sort bekerja dengan membandingkan pasangan angka berturut-turut dalam list dan jika urutannya salah, menukar posisi mereka. Ini terus melakukan hal ini sampai tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan lagi. Jadi, loop untuk menjalankan iterasi sebanyak 6 kali. Lalu pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan list angka dipisahkan oleh koma. Kemudian string akan menginput tersebut lalu diubah menjadi list integer menggunakan list comprehension. Fungsi bubble sort ini dijalankan pada list angka yang diperoleh. Fungsi bubble sort memiliki dua loop bersarang. Loop luar berjalan sebanyak n satu kali, di mana n adalah panjang list dan loop dalam membandingkan dan menukar angka-angka untuk menurunkan list. Setelah proses pengurutan selesai, list angka yang saya diurutkan akan dicetak. Lalu yang keempat, di sini menggunakan algoritma binary search untuk mencari harga barang berdasarkan nama dalam list barang yang berisi dictionary barang beserta harga. Setelah pengguna masukkan nama barang, fungsi binary search dipanggil untuk mencari harga barang tersebut. Jika ditemukan harga barang cetak, jika tidak dicetak pesan bahwa barang tidak ditemukan. Di sini akan diinput barang-barang di sini, lalu setelah diinput akan mengeprint apakah harga nama barang dan barang tidak ditemukan. Lalu codingan yang kelima, untuk codingan yang kelima di sini menggunakan
divide dan conquer untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah kalimat, kecuali kata target tertentu. Pertama, kode mengecek apakah kalimat kosong. Jika iya, maka tidak ada kata akan mengembalikan nilai 0. Kemudian kode mencari indeks dari kata target dalam kalimat. Jika target tidak ditemukan, maka jumlah kata dalam kalimat tersebut dihitung menggunakan metode split dengan mengembalikan hasilnya. Jika kata target ditemukan, kalimat dipisah menjadi dua bagian sebelum dan setelah kata target. Kemudian fungsi convert except dipanggil secara rekursif untuk kedua bagian tersebut dan jumlah kata dari kedua bagian dijumlahkan. Setelah jumlah kata yang bukan kata target dihitung, hasilnya akan dicetak. Jadi kode ini kemungkinan perhitungan jumlah kata dalam kalimat, kecuali kata target ditentukan dengan menggunakan pendekatan rekursif untuk membagi kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.